Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Saudaraku, hari pembalasan kelak adalah kenyataan. Di sana semua amal kita akan dihisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." Quran Surat Yasin ayat 65. Dan firman lainnya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Artinya, bukan hanya buku catatan amal kita yang berbicara. Tubuh kita sendiri akan bersaksi. Dalam video ini, kita akan mengenali 5 anggota tubuh yang akan bersaksi di hadapan Allah. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat agar kita menjaga setiap bagian tubuh dari dosa. Yang pertama, mata. Mata kita melihat. Lihatlah apa yang kita lihat hari ini. Apakah untuk Allah atau untuk syahwat? Allah memerintahkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangannya. Mengapa penting? Karena kelak mata ini akan bersaksi. Saat kita melihat yang haram, meskipun secara fisik tidak kita sentuh, mata kita telah melakukan. Bayangkan bila mana di mahsyar nanti, mata kita berkata, "Aku melihat yang engkau larang, aku tak mampu membelamu." Saudaraku, jagalah pandanganmu hari ini, agar tidak menjadi saksi yang memberatkanmu kelak. Yang kedua, telinga. Telinga kita mendengar. Kita mendengar sholawat, dengar baca Al-Quran, ya Alhamdulillah. Tapi kita juga bisa mendengar gibah, berita fitnah, bisikan dosa. Kuliah online juga boleh, tapi dengarkan yang membangkitkan iman, bukan yang merusak. Kelak telinga ini juga akan bersaksi, "Aku mendengar apa yang kau senangi dan yang kau abaikan." Jadi berhati-hati, karena mendengarkan buruk sama bahayanya dengan melakukan buruk. Ketiga, lidah. Lidah ini sangat lincah, bisa berzikir, bisa maksiat, bisa mengucap syukur, bisa menyakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa lidah termasuk anggota yang sulit dijaga. Maka betapa pentingnya mengontrol ucapan kita. Kelak saat lidah bersaksi, "Aku melepaskan kata-kata yang engkau ucapkan dengan ringan." Saudaraku, bicara itu kecil tapi dampaknya besar. Jaga lidahmu hari ini agar tidak menjadi saksi yang memberatkanmu. Yang keempat, tangan dan kaki. Tangan kita melakukan, kaki kita melangkah. Saat tangan memberi sedekah, saat kaki menuju masjid, itu sangat baik. Tapi saat tangan mengambil yang haram, saat kaki melangkah menuju maksiat, itu yang berbahaya. Allah berfirman, "Dan tangan mereka akan bercakap, memberi kesaksian, dan kaki mereka memberi kesaksian." Quran Surat Yasin ayat 65. Kelak tangan dan kaki akan berkata, "Aku pergi ke tempat maksiatmu, aku menyentuh yang engkau larang." Hindari langkah-langkah yang menyesatkan, dan ganti dengan langkah menuju Allah. Yang kelima, hati. Hati mungkin tak secara fisik, anggota tubuh seperti tangan atau mata. Tapi dalam banyak penjelasan ulama, hati adalah tempat niat. Bila mata melihat dosa, telinga mendengar, lidah mengucap, tangan dan kaki bergerak, semua ditujukan oleh hati. Sebuah hati yang keras yang telah terbiasa maksiat, kelak akan menjadi saksi yang paling berat.
Karena bukan hanya apa yang kita lakukan yang dihisab, tapi apa yang kita niatkan. Jadi rawatlah hatimu, buka dengan taubat, sirami dengan zikir, pelihara dengan sholat yang khusyuk. Saudaraku, ingatlah bahwa kesaksian tubuh ini bukan untuk membuatmu putus asa, justru untuk membangkitkan kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Artinya selama kita masih hidup, selama kita masih bisa menoleh balik, masih ada harapan. Tubuh kita akan bersaksi. Jadikanlah saksi itu sebagai saksi yang meringankan, bukan yang memberatkan. Jadi mulai hari ini, jagalah pandanganmu, pilih apa yang kau mau dengar, kendalikan lidahmu, arahkan tangan dan kakimu untuk kebaikan, bersihkan hatimu. Semoga Allah menjadikan tubuh kita saksi yang bersaksi untuk kita, bukan menuntut kitalah yang bersalah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika dihisab anggota tubuh kita mengatakan, "Ya Rob, ini adalah hamba-Mu yang berusaha." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.